perkara gratifikasi pajak yang lengkapnya dan detailnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Direktur Penyidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Saya hormati Mas Jubir, Mas Tesa, yang saya hormati, saya cintai, banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan sore hari ini bisa hadir. Perkenankan saya untuk membacakan pers rilis perkara gratifikasi PNS pajak tersangka HNV. Pada tanggal 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka HNV selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya. Perbuatan tersangka HNV diduga melanggar pasal 12B besar, pasal gratifikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun modus operandinya sebagai berikut. 1. Bahwa sejak tahun 2011, tersangka HNV menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten. Pada tahun 2015 sampai 2018, tersangka HNV menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Bahwa anak tersangka HNV yang memiliki background pendidikan mode bernama FP dan sejak tahun 2015 memiliki usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH for Home by FH dan berlokasi di Victoria Residence, Karawaci. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan koneksinya untuk kepentingan dan usaha anaknya. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, saudara HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada saudara Y, Kepala Kantor Pajak Penanaman Asing 3. Jadi HNV ya kirim email YD, ya. Ini permintaan yang bersangkutan untuk dicarikan sponsorship fashion show. Jadi anaknya akan melakukan fashion show, yang bersangkutan minta sponsorship ya melalui YD ya untuk FH for Home by FH yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016. Permintaan dituju untuk 2-3 perusahaan yang kenal dekat saja. Gitu. Jadi untuk 2-3 perusahaan. Jadi minta YD itu memilih 2-3 perusahaan yang kenal dengan yang bersangkutan. Dan pada budget proposal tertera nomor rekening dan nomor telepon putrinya ya. Jadi di proposal yang diserahkan di email itu ada nomor handphone dan nomor rekening dengan permintaan sejumlah 150 juta rupiah. Jadi permintaannya itu sudah jelas dijelaskan kebutuhannya 100 juta. Atas email permintaan tersebut terdapat transfer ke rekening dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari penanaman 3 sebesar 300 juta. Jadi
ada juta rupiah, walaupun di awal disebutkan kebutuhannya hanya 50 juta. Bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 keseluruhan dana masuk ke rekening milik EP terkait dengan pelaksanaan seluruh fashion show yang berasal dari perusahaan atau perorangan yang wajib pajak, ini yang wajib pajak ya, dari kantor wilayah pajak Jakarta Khusus, jumlah keseluruhannya 387 juta rupiah. Kemudian selain dari yang tadi, masih pada tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening EP terkait fashion show juga, tapi ini berasal dari perusahaan atau perorangan yang bukan wajib pajak. Kalau tadi yang wajib pajak, ini yang bukan wajib pajak. Kantor wilayah Jakarta Khusus adalah sebesar 417 juta rupiah. Jadi rupanya emailnya itu tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga pada akhirnya mungkin menyebar ke orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang kenal dengan saudara HNV ini. Seperti itu, sehingga ada yang tadi yang perorangan, kemudian juga ada yang perusahaan, ada yang wajib pajak, ada yang bukan. Bahwa seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show jumlahnya dijumlahkan kemudian ya, jadi 804 juta, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapat keuntungan atas pemberian untuk kegiatan fashion show, tidak mendapatkan ekspor atau keuntungan lainnya. Jadi ini nanti yang akan berkaitan dengan suap, yang beri suapnya seperti itu. Bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2020 melakukan itu PR menggunakan pihak lain dengan mengetahui 347 juta 10 ribu. Pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito dan dimasukkan ke rekening saudara HNV sejumlah 4 miliar 8 juta 834 603. Jadi ini dia memutar gitu ya oleh saudara BSA, ditempatkan pada rekening tertentu, bukan rekening HNV, tapi kemudian setelah ditarik kembali, kemudian di store ke rekening HNV. Ujung-ujungnya tetap di ke 13 HNV miliknya melalui perusahaan valuta asing dan pihak-pihak yang bekerja pada perusahaan valuta asing kembali 6 miliar 665 juta 6 ribu. Bahwa saudara HNV telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show anaknya 804 juta, penerimaan lain dalam bentuk falas 6 miliar 665 juta 6 ribu, dan penempatan pada deposito BPR 14 miliar 88 juta 834 ribu 634, sehingga total keseluruhannya setelah dijumlahkan menjadi 21 miliar 560 juta 840 ribu 634. Terhadap yang bersangkutan belum dilakukan penahanan, jadi ini baru mulai dinaikkan kepada penyidikan. Ya. Pasal persangkaannya tadi sudah disampaikan, pasal gratifikasi. Kemudian penahanannya belum melakukan penahanan. Saat ini penyidik fokus untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan termasuk juga melakukan aset tracing terhadap tersangka HNV. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Juwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tambahkan rekan-rekan
bahwa pada tanggal 19 Februari tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 109 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang berinisial MH alias MHJ. Untuk diketahui bahwa per tanggal 12 Februari 2025, penyidik KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh seorang tersangka terkait dengan jabatan beliau di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk proses penyidikan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, masih berjalan. Larangan bepergian ini tertuang dalam surat pimpinan KPK nomor 300 tahun 2025 karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Untuk keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian tambahannya seputar perkara yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Silakan untuk rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara ini dipersilakan. Selamat sore Pak Asep, Mas Tesa. Ingin ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk TSK HNV ini apakah saat ini masih aktif di Ditjen Pajak atau sudah pensiun? Dan yang kedua ini untuk orangnya ini ada yang dilaporkan atau itu aja. Makasih. Ada lagi? Izin Pak Asep, ini masih kaitannya masih di kasus di Ditjen Pajak Kemenq Pak, tapi bukan kasus ini, lebih ke ada penyelidikan not sekarang. Terima kasih. Mas Willy, Mas, dari Harian Kompas. Tadi Mas Taisa bilang MH sama HNV ini orang yang sama nggak? Sama. Nah, tadi kan jabatannya gitu. Kira-kira dalam rangka apa ya, Mas? Karena kan kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah pajak. Nah, itu untuk apa dan juga gratifikasi rangka apa, Mas? Tadi mungkin ungkap ya. Uang-uang itu untuk diberikan gitu, Mas, ibaratnya. Hari ini. Lagi? Cukup ya, 3 aja. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya yang ingat, yang baca saya. Ingat namanya saya Mbak. Baik, ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan ya dari 3 penanya. Yang pertama, apakah ini masih aktif atau resign? Hanya tahun ya. Ini diterima pada ini. Kemudian ini laporan atau pengembangan ini dari tanya YD, perkara YD sudah betul, mbaknya betul, perkara YD ya. Kemudian Mbak Tasya, ini pada saat RAT juga tangani lidik saudara. Saat ini sepengetahuan kami ini masih berjalan. Jadi kesulitannya mungkin sedang mengumpulkan ya dokumen-dokumen dan lain-lainnya seperti itu, Pak. Karena kan ini seperti juga di perkaranya yang ini
mereka itu tidak hanya di satu waktu dan satu tempat. Kan juga mulai dari tahun 2011 dengan ditarik sampai dengan 2017 gitu. Dan berpindah-pindah juga. Jadi mengumpulkan informasi terkait uang yang masuk, kemudian pada saat jabatan yang bersangkutan juga di mana, apakah jabatan juga masuk dalam kriteria memang itu penyelenggara negara, atau misalkan dia di pajak itu ada masuk dia sebagai misalkan pegawai sipilnya gitu, seperti itu dan lain-lain. Itu yang tentunya menjadi pertimbangan kita. Jadi betul-betul sedang dianalisis. Nanti kalau sudah ada informasi pasti kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya ini nama yang sama, betul. Kemudian ada 3 namanya, 3 kalau nggak salah. Aliasnya 4 alias. Itu kami temukan di KTP, kemudian juga di paspor, sehingga ketika kita melakukan cekal, termasuk juga nama aliasnya. Hanya ada lebih dari 2 lah. Kemudian sama menggunakan jabatan ini seperti apa gratifikasinya kan gitu ya. Saya perjelas begini. Pertama, ketika dia menjabat di Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus, Kepala Kantor di Dirjen Pajak Jakarta Khusus, jadi dia dengan posisinya itu, nah, dia mengirim itu email yang ditujukan yang melalui tadi saudara YD ditujukan kepada pengusaha yang wajib pajak gitu ya. Para pengusaha yang meminta dukungan untuk fashion show anaknya. Anaknya itu punya brand ya. Jadi punya brand gitu ya. Punya ini mengadakan fashion show. Dananya itu, nah itu dia mintalah sebagai Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Khusus seharusnya tidak melakukan itu. Dia minta melalui emailnya ada, jumlahnya 150 juta, tapi karena orang melihat mungkin suatu saat itu pasti ada kepentingan dengan yang bersangkutan, selaku Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Khusus ini, nah mereka pada ngasih. Tadi ada yang ngasih 300 jumlah pada terakhirnya ya, ada 300 juta, ada yang 387 juta, kemudian juga ada yang 400 juta sekian. Nah, kita sedang menyusuri, kita susuri, karena memang juga ada yang ditransfernya itu tidak menggunakan nama asli gitu. Mungkin si pemberi juga berhati-hati gitu ya, berhati-hati nanti kalau kejadian seperti ini dia akan dipanggil dan lain-lain diperiksa sama kami. Nah, makanya dia menyerahkannya atau transfernya juga sangat berhati-hati gitu. Dan ada yang menggunakan nama yang bukan namanya dan lain-lain, itu yang sedang kita susuri. Kemudian juga di beberapa rekening tadi yang telah saya sampaikan melalui saudara PSA. Jadi ada pemberian-pemberian dari tempat lain, kita dari hilir ke hulu ya ini. Artinya kita melihat di rekeningnya kan kita minta nih rekeningnya, mutasi rekeningnya dan lain-lain. Ada penerimaan sekitar 14 miliar sekian. Ini melalui deposito dan lain-lain. Nah, setelah kita susuri, oh ini dia dari tempat lain, nama orang Pak BSA ini, kemudian dia di store lagi ke tempat lain, dari tempat lain baru ke nama orang, baru dia ke Pak ini, seperti itu. Setelah kita ini sebetulnya gimana orangnya, konfirmasi kepada yang bersangkutan bisa menjelaskan dari mana, dari yang kan atau tidak.
pada ketika penyidik soal gratifikasi ada pemberian sejumlah uang negara. Pemberian sejumlah uang itu pertama tidak diketahui maksudnya, maksud dan tujuannya seperti apa gitu. Dia mungkin ya beri, apalagi tadi sebetulnya ada permintaan dari si HNV ini untuk kegiatan anaknya. Mungkin dengar-dengar gitu kan, ada yang dengar, oh ya saya ngasih aja, oh saya ngasih aja gitu, seperti itu. Dan ada hal yang lain. Nah, perbedaannya kan pasti ada perbedaannya nih dengan suap apa? Kalau suap si pemberi memiliki misalkan dia ingin sesuatu kalau terkait dengan pajak, mungkin di sini apakah nanti pajaknya supaya diurus, apakah pajaknya juga mungkin nanti di nilai pajaknya bisa dinegosiasi lain-lain sehingga memberi sesuatu. Nah, ada meeting of mind-nya, ada pertemuan kehendaknya di situ yang memberi juga berkehendak sesuatu, yang si bapaknya ini orang ini tersangka ini menerima sesuatu. Seperti itu perbedaannya. Kemudian tiga suap, kemudian gratifikasi, dan yang lagi dengan pemerasan. Kalau pemerasan biasanya yang lebih aktif itu adalah si yang menerimanya, si penyelenggaranya. Penyelenggara negara ada penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sesuatu, memberi izin. Datang orang, misalkan mau ngurus izin. Penyelenggara negara ini gini, izin akan memberikan uang, misalkan kalau melakukan saya, tidak akan saya izinkan, tidak akan saya berikan izin, terbitkan izinnya. Nah itu, situ terjadilah namanya pemerasan, seperti itu. Jadi dia udah lebih aktif. Tapi kalau yang datang itu dari awal sudah bilang, Pak, mau bikin izin nih Pak, punya uang misalkan 1 miliar, bisa nggak Pak, Bapak membantu saya menerbitkan izinnya. Terjadilah di sana misalkan tawaran, itulah naik 1,5 miliar misalkan, nego, naik. Nah itu terjadi suap. Kalau ini pemaksaan, yang tadi itu beda dia tiga itu. Nah kalau yang tadi gratifikasi tidak diketahui, tiba-tiba datang misalkan dalam rangka apa namanya acara gitu, tahu datang membawa sesuatu atau tiba-tiba kirim uang gitu. Dekatan, kenal dan lain-lain. Belum ada keinginan apapun, belum ada masalah apapun di antara mereka berdua gitu. Makanya di sini kalau ini kita bisa menyusuri dan diketahui adanya antara si pemberi dan si penerima, larinya nanti kita ke suap. Seperti itu ya. Oke, pahami? Oke. Sekian mungkin sebentar. Siap. Terima kasih banyak Bapak Direktur Penyidikan. Mau nanya? Nama saya Haris, maksudnya mungkin nggak larinya ke TPPU? Karena kan tadi ada penyamaran aset ya, maksudnya uang yang apa dari tabungan ke satu ujungnya ke HNP apa Hanif itu. Ya. Terus untuk pemblokiran rekening ada nggak Pak? Saya mau nanya juga, kemarin ada terdakwa atau yang sudah bebas dia ke sini kan Gubernur Aceh mana Pak? Terkait dengan mungkin kan ya. Tapi nanti kita lihat apakah dengan penanganan perkara asalnya ini, dengan predikat crime-nya ini, apakah itu sudah bisa menjangkau semua asetnya atau tidak. Jadi TPPU itu kita kenakan biasanya untuk mencari dan menemukan aset-aset yang lain yang menyebar kemana-mana gitu. Sehingga dengan perkara pokoknya ini tidak bisa dijangkau.
sehingga kita TPPU. Misalkan uangnya ada 100 miliar, tapi di perkara pokoknya kita hanya bisa menjangkau misalnya 10 miliar. 90 miliarnya kita TPPU kan karena sudah kemana-mana beli aset dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan rekening, itu yang kita lakukan di SOP kita itu serta-merta kalau penanganan perkara naik penyidikan, kita blokir rekeningnya. Kenapa? Karena pertama kita menduga bahwa di rekening keluar masuknya uang yang terkait dengan tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memerlukan pengembalian. Biasanya uang-uang itu ditaruh di rekeningnya. Paling tidak rekening atas namanya, atas nama keluarganya. Seperti itu kita ini. Nah, kemudian kalau rekening itu kan terus diblokir itu dari mulai penyidikan, kemudian ke persidangan. Nah, baru nanti setelah diputus perkaranya inkrah, ini blokir dan lainnya ada bagiannya khusus nanti di abuksi. Nanti setelah inkrah nanti semuanya akan dibuka kecuali ada lain yang memang dengan bukti tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada perkara lain dan juga buktinya adalah di rekening itu, misalkan digunakan untuk transfer ke situ dan lain-lain, tentu tidak akan dibuka dulu. Itu digunakan di perkara yang lainnya. Nah, itu tapi kalau misalkan nanti siapapun yang ternyata rekening blok dan perkaranya sudah, silahkan bersurat saja biar kita juga tegaskan atau status dari rekeningnya apa. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk perkara ini sudah cukup ya? Baik, saya akan beberapa untuk teman-teman visual ya. Di yang menggunakan visual. Yang pertama adalah terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh tersangka RM 21 2024. Bahwa pada 21 Februari 5 KPK telah pemeriksaan terhadap yang lokasi di serta 3 bidang tanah yang berlokasi di Kota Bengkulu yang tersangka. Penyitaan ini merupakan upaya penyidik untuk pemulihan negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan bahwa nilai 4 aset yang disita tersebut kurang lebih besar 4,3 penyidik masih terkait yang saja di atas nama penguasaan pihak lain dan penyidik tidak akan segan-segan akan tindak pidana pencucian uang kepada siapapun